Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Fallahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada awal malam ini bisa bersama-sama hadir di rumah Allah, Masjid Raya Kota Pekanbaru, yang mudah-mudahan segala amal ibadah kita, segala niat baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita doakan kepada Allah agar tercurah selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan kita di malam ini sudah masuk ke sesi terakhir dari pembahasan seputar mengqadha salat, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menguraikan tentang pendapat seluruh mazhab yang ada di dalam Islam tentang bagaimana status hukum mengqadha atau mengganti salat yang telah lewat. Nah, pada malam ini ada pembahasan penting yang ingin kita tekankan kembali, yaitu sengaja tidak salat, artinya salatnya ini pernah ditinggalkan olehnya secara sengaja, wajibkah mengqadha? Nah, karena yang kita bahas sebelumnya, ada yang meninggalkan salat ini disebabkan ketidaksengajaan. Misalnya karena tertidur, atau karena lupa, atau karena faktor-faktor yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Nah, sekarang adalah tentang kesengajaan. Meninggalkan salat, apakah wajib diqadha? Wa qad ittafaqal ulama, para ulama sepakat tanpa terkecuali bila seseorang meninggalkan salat karena ada uzur yang dibenarkan di dalam syariat, maka dia wajib mengganti salatnya meskipun waktunya telah lewat. Nah, ini menjadi kesepakatan para ulama. Namun para ulama berbeda pendapat dalam kasus orang yang secara sengaja meninggalkan salat fardu.
apakah dirinya masih diwajibkan untuk mengganti salatnya yang telah ditinggalkannya itu dengan salat qadha. Nah, jadi terjadi perbedaan pendapat tentang kesengajaan meninggalkan salat. Nah, kemarin kita sudah uraikan jumhur ulama dari 4 mazhab, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali menyepakati bahwa seorang muslim yang meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja, maka statusnya dia berdosa besar. Ya, statusnya dia berdosa besar, namun tidak sampai naik ke status kafir. Ya, dia melakukan dosa besar, tetapi dia tidak sampai kafir. Oleh karena itu dia tetap diwajibkan untuk mengganti salatnya. Nah, makanya kita perlu memahami hadis Nabi itu melalui keterangan ulama di dalam komentar-komentar atau kitab-kitab syarah hadis. Jangan nanti kita baca satu hadis lalu kita simpulkan. Misalnya, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Perbedaan mendasar dari seorang muslim dengan kekafiran adalah pada hal meninggalkan salat. Lalu kita nampak orang yang tidak salat, lalu kita sampaikan kepadanya atau kita katakan dia kafir. Nah, ini tidak boleh. Ya, sebab apa? Hadis ini kita perlu pemahamannya dari keterangan-keterangan ulama. Nah, para ulama dari 4 mazhab mengatakan dia berdosa besar, tetapi tidak sampai statusnya kepada hukum kafir. Nah, artinya apa? Ini pendapat para ulama. Maka oleh karena itu, karena dia tidak kafir, dia tetap diwajibkan untuk mengganti salatnya, karena dia tidak kafir. Nah, ini menurut mayoritas. Kemudian sementara ada sebahagian kecil berpandangan bahwa seorang muslim yang secara sengaja meninggalkan salat, ya, salat fardu tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka status hukumnya dia menjadi murtad. Murtad itu dia dianggap telah keluar dari agama Islam, otomatis kafir. Nah, maka sebagai orang kafir, saat dia meninggalkan salat dia kafir. Nah, tidak ada taklif atau beban syariat baginya untuk mengerjakan salat, karena dia dianggap kafir. Kalaupun salat itu dikerjakan, hukumnya tidak sah, karena salat itu hanya dikerjakan bila pelakunya beragama Islam. Dan oleh karena itu, orang yang statusnya kafir, maka dia tidak meninggalkan salat. Bila dia meninggalkan salat 5 waktu, tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Nah, ini pendapat sebahagian kecil ulama. Tetapi jumhur mengatakan mereka tidak kafir. Nah, di sini dulu ya, Bapak Ibu harus pahami dengan baik. Orang yang sengaja meninggalkan salat berdosa besar oleh mayoritas ulama, tetapi tidak jatuh kepada kafir, sehingga dia wajib tetap melaksanakan mengganti salat yang tertinggal itu. Sementara ulama sedikit sekali mengatakan dia kafir, murtad. Nah, maka dia tidak wajib mengganti salat yang ia tinggalkan bersebab dia murtad. Karena salat hanya sah dilakukan dengan syarat pelakunya adalah seorang muslim. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita kembali menguji ya pendapat jumhur ulama tadi, mayoritas ulama
baik dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, semuanya sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat karena sengaja tetapi wajib mengganti salatnya dengan salat qada. Kita uji. Alasannya adalah sebab karena terlupa dan tidak sengaja tetap wajib mengganti, apatah lagi yang sengaja meninggalkannya. Nah, di awal-awal kita sudah ulas tentang persoalan ini, tentang logika ini, bahwa yang tertidur dan terlupa saja disuruh oleh Nabi untuk mengganti salatnya, apatah lagi orang yang meninggalkan secara sengaja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih wajib lagi untuk menggantinya sebagaimana yang kita uraikan tadi. Nah, mazhab ini ya, 4 mazhab yang kita uraikan tadi mewajibkan orang yang meninggalkan salat secara sengaja untuk mengganti salatnya dengan salat qada. Maka salah satu ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam ya Asy-Syirazi, menyebutkan bahwa siapa yang telah diwajibkan atasnya untuk mengerjakan salat namun dia belum mengerjakannya hingga terlewat waktunya, wajib atasnya untuk mengerjakan salat itu dengan qada, ya, dengan mengqadanya. Begitu juga ya dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini statusnya di dalam mazhab Syafi'i adalah mujtahid tarjih. Jadi seluruh pendapat-pendapat yang ada di dalam mazhab Syafi'i, baik dari aqwal Imam Syafi'i atau pendapat-pendapat para murid Imam Syafi'i yang terdekat, itu ditarjih oleh Al-Imam An-Nawawi. Nah, Imam An-Nawawi mengatakan siapa manfatahu, siapa yang tertinggal atau terlewat dari salat wajibnya, wajaba, maka wajib untuk mengqadanya, baik terlewatnya itu disebabkan uzur ataupun disebabkan oleh karena kesengajaan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendapat jumhur. Kemudian sebahagian ulama, nah siapa sebagian ulama yang mengatakan tidak wajib mengqadha tadi? Itu adalah Al-Imam Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazmin. Dan kemudian banyak diikuti oleh, ya, pendapat ini diikuti oleh tokoh-tokoh masa kini, ya, bahwa seorang muslim yang sengaja meninggalkan salat fardu maka dia kafir. Cukup hanya dengan meninggalkan salat secara sengaja tanpa uzur yang syar'i, maka sudah dianggap kafir meskipun yang bersangkutan masih meyakini kewajiban salat. Nah, jadi ulama 4 mazhab mayoritas mengatakan tidak kafir, ini mengatakan kafir sehingga tidak wajib di qadha, dan pendapat yang kedua ini diikuti oleh tokoh-tokoh ulama kontemporer, misalnya Syekh bin Baz dari Arab Saudi. Nah, itu beliau mengikuti pendapat Imam Ibnu Hazm ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Syekh bin Baz? Ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti kerajaan Saudi Arabia almarhum. Nah, apa kata beliau? Beliau berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat secara total selama kurun waktu tertentu tidak perlu menggantinya. Ya, jadi pendapat Imam Ibnu Hazm ini diikuti oleh Syekh bin Baz, Abdullah bin Baz almarhum, mantan mufti kerajaan Arab Saudi. Nah, apa alasannya? Kita juga harus jujur ya menyampaikan alasan. Pendapat ini alasannya karena selama kurun waktu tertentu itu dirinya telah dianggap murtad
atau keluar dari agama Islam, dan sebagai orang yang bukan muslim, menurut pendapat ini yang bersangkutan tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat. Nah, apa kata beliau? Wa annahu laisa alaihim qada'u salatin wala saumin wala ghairihima. Jadi kata Syekh bin Baz, tidak perlu mereka mengqadha salat, puasa dan selainnya. Nah, kemudian juga beliau mendukung pendapatnya ini dengan hadis Nabi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Batas antara seseorang dengan kekafiran itu adalah salat. Nah, kemudian juga di dalam riwayat lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Bahwa batas perjanjian antara kita dengan mereka itu adalah salat. Namun siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Nah, ini pendapat Imam Ibnu Hazm, diikuti oleh Syekh bin Baz, dan inilah yang juga diikuti oleh sebahagian kecil dari ustaz-ustaz pada hari ini yang memiliki afiliasi terhadap pemahaman Syekh bin Baz. Tetapi ini bukan pendapat mayoritas ulama. Kenapa demikian? Ya, kita tarjih, kita kuatkan pendapat mayoritas ulama. Kenapa kita tidak ikut pendapat Imam Ibnu Hazm dan Syekh bin Baz ini? Karena ketika dianggap kafir dan murtad itu memiliki konsekuensi. Ya, memiliki konsekuensi. Ya, di mana pendapat yang lebih rajih adalah pendapat mayoritas ulama. Ketika dihukumkan kafir dan murtad, maka konsekuensi yang pertama apa? Yang pertama, gugur amal sebelumnya. Jadi kalau kita anggap misalnya Akhi Doko ini murtad karena sengaja meninggalkan salat dulu di masa dia masih bujang. Tapi sekarang masih bujang juga? Masih ya. Nah, dulu ketika dia masih bujang, maka gugur amal sebelumnya. Misalnya dia balik pada usia 15 tahun, usia 20 tahun, 5 tahun dia salat. Lalu karena terpengaruh mungkin oleh pergaulan, akhirnya dia tidak salat. Tak asik lagi salat tuh katanya. Ada juga teman saya yang mengatakan, senior saya, dia sudah wudhu, sudah duduk di sajadah, sudah berdiri di atas sajadah, mungkin datang halusinasi ke dia, atau mungkin pemikiran-pemikiran aneh, bisikan-bisikan syaitan, untuk apa saya sholat nih katanya. Akhirnya duduk dia lagi, tak jadi dia sholat, termenung aja dia. Ada itu Pak ya. Nah, lalu pada usia 20 tahun sampai usia 25 dia tidak sholat. Usia 15 sampai 20, kalau diambil pendapat yang kedua tadi, konsekuensinya gugur amal sebelumnya. Sebab di dalam Al-Quran dikatakan, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang murtad, kan tadi dianggap murtad. Siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya nanti akan gugur amal sebelumnya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Konsekuensinya kalau kita mengambil pendapat yang kedua tadi. Lalu konsekuensi yang kedua, istrinya haram. Istrinya haram. Seseorang yang murtad karena dihukum murtad. Dihukum murtad. Seseorang yang murtad keluar dari agama Islam,
maka bila dia punya istri atau suami, secara otomatis menjadi haram untuk melakukan hubungan suami istri. Hal itu karena Islam mengharamkan terjadinya pernikahan antara muslim dan kafir. Nah, maka kalau kita mengambil pendapat yang kedua ini, konsekuensi yang keduanya berat juga. Maka dianggap dia tidak sah. Ya, ada dosa besar yang terjadi di dalam rumah tangganya kalau kita mengambil pendapat yang kedua ini. Nah, oleh karena itu dalam mazhab Syafi'iyah yang kita anut menyebutkan bahwa bila salah satu pasangan dianggap murtad, maka belum terjadi perpisahan di antara mereka berdua kecuali setelah lewat masa iddah. Dan pada masa iddah itu, jika dia kembali memeluk Islam, maka dia masih berstatus suami istri. Nah, namun bila sampai lewat masa iddah, sementara si murtad masih dalam kemurtadannya, maka hukum pernikahan mereka bukan cerai, tetapi namanya fasakh, dibatalkan. Ya, batal hukum pernikahannya itu secara langsung. La qadarullah, misalnya si fulan dengan si fulanah menikah. Lalu si fulan suami ini murtad, dianggap murtad karena tidak salat. Nah, pada masa iddah, ya, pada masa iddah, berapa iddahnya? 3 kali suci. Jika dia masih murtad, lepas masa iddah tadi, dia tidak salat juga, dia tidak kembali ke pangkuan Islam juga, maka nikahnya batal. Nah, jadi begini beratnya konsekuensi dari ketika kita mengambil dan mengamini atau meyakini pendapat yang kedua tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu konsekuensi yang ketiga, haram menikah dengan siapapun. Amalnya gugur, haram istrinya dan haram menikah dengan siapapun. Apa sebab? Bila suami istri salah satunya murtad, maka terlepaslah fasakh, ikatan pernikahan di antara mereka berdua. Tetapi bila orang yang murtad ini belum menikah, maka para ulama sepakat haram hukumnya untuk menikah, baik dengan pasangan muslim ataupun pasangan yang beragama lain, ataupun dengan pasangan yang sama-sama murtad. Hal ini karena orang murtad itu statusnya tidak beragama. Di sini ada perbedaan mendasar antara murtad dengan pindah agama. Murtad itu sebatas divonis keluar dari agama Islam, namun tidak lantas memeluk agama yang lain. Jadi status orang yang murtad itu tidak memeluk agama Islam dan juga tidak memeluk agama selain Islam. Dia adalah statusnya, substansinya ketika itu dia adalah orang yang tanpa agama. Maka berat konsekuensinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dari dalil-dalil yang sudah kita uraikan kemarin, dari pendekatan-pendekatan pemahaman terhadap dalil itu yang disampaikan oleh para ulama, baik dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, maka kita mengamini taklid kepada pendapat mayoritas ulama. Kenapa? Karena kalau kita ikut pendapat yang kedua, banyak konsekuensi yang dalam tanda kutip berbahaya yang akan kita hadapi. Dan secara dalil, ya, mengqadha salat secara sengaja itu hukumnya dalilnya lebih kuat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dalam bab mengqadha salat ini, tata caranya seperti apa? Yang pertama, dalam persoalan bacaan sir dan jahar. Kan salat ini ada yang disunnahkan dibaca
jahar, ada yang mesti dibaca sir. Yang jahar adalah salat subuh, maghrib dan isya. Yang disirkan adalah zuhur dan asar. Nah, lalu bagaimana dengan salat yang terlewat dan diqadha? Apakah jahar dan sir ini mengikuti asal salatnya ataukah mengikuti waktu dilaksanakan qadha? Bisa dipahami ya kira-kira? Apakah persoalan mengeraskan bacaan dan mensirkan bacaan ini apakah mengikuti asal salat ataukah mengikuti waktu dilakukan qadha? Nah, menurut mazhab Syafi'i ikut waktu qadha. Artinya apa? Artinya begini. Dalam mazhab Syafi'iyah, dalam urusan jahar dan sir ini, prinsipnya bacaan qadha salat dikeraskan apabila dikerjakan pada malam hari dan dilirihkan bila dilakukan pada siang hari. Misalnya kita mengqadha salat maghrib di siang hari, di siang harinya, maka ikut waktu qadhanya. Kalau di siang hari berarti disirkan walaupun salatnya salat yang diqadha itu salat maghrib atau isya atau subuh. Ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi disunnahkan mengeraskan bacaan pada qadha salat zuhur dan asar jika dua salat ini dilaksanakan malam hari. Mafhum ya? Nah, ini pendapat mazhab Syafi'i. Jadi tertinggal salat kita, misalnya salat zuhur, salat asar, lalu setelah isya nanti kita qadha salat zuhur dan salat asar tadi, maka disunnahkan, ingat, disunnahkan untuk dijaharkan 2 rakaat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Heran jamaah Masjid Raya, ikut sembahyang ngapu pula kok katanya. Nah, ndak tahunya bahwa ini adalah salat qadha, ya. Salat pula 4 rakaat, tuh naik lagi 4 rakaat pula, dan keduanya sama-sama dijaharkan. Tambah bingung jamaah. Oh, ikut nampaknya Islam baru kok. Nah, padahal dia tidak paham ini adalah qadha salat siang hari di malam hari, tentang urusan sir dan jaharnya mengikut waktu di qadha. Paham Ustaz Bowi? Agaknya bingung-bingung nih tadi ya. Nah, baik. Itu yang pertama. Lalu persoalan yang kedua tentang tartib. Tartib. Misalnya salat subuh tertinggal, salat zuhur tertinggal, salat maghrib, asar juga tertinggal. Lalu dia ingin mengqadha. Apakah subuh dulu ataukah harus tertib subuh diqadhanya, lalu zuhur, lalu asar, atau boleh acak? Atau misalnya dia salat asar dululah yang saya qadha, setelah itu zuhur, setelah itu subuh. Atau dia mungkin zuhur dululah, setelah itu subuh, setelah itu asar diacaknya. Nah, para ulama sepakat prinsipnya secara al-aslu, prinsip salat yang terlewat karena terlupa wajib dikerjakan waktu ingat. Jadi pas ingat langsung kerjakan, tidak boleh ditunda atau diselengi terlebih dahulu dengan melakukan salat yang lain. Itu pada prinsipnya. Jadi pas ingat, oh tadi belum salat zuhur, langsung salat zuhur. Tidak boleh ditunda, tidak boleh didahulukan salat asar sebelum salat zuhur. Nah, apabila kita melaksanakan zuhur itu di asar. Dan para ulama juga sepakat bila seorang terlewat dari beberapa waktu salat dalam hari yang sama, cara menggantinya adalah dengan mengurutkan salat-salat itu berdasarkan waktunya.
Berarti harus tertib. Ya, dasarnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i yang pernah kita bahas 2 pekan yang lalu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tertinggal salat subuh, ya, kemudian maghrib, zuhur, dan beberapa waktu salat, lalu diqadha oleh Rasulullah itu sesuai dengan urutan waktunya, tertib. Innal musyrikin, sesungguhnya orang-orang musyrik itu, dalam riwayat hadis, syaghalu Rasulillahi an arba'i salawatin yaumal khandaq. Pada perang Khandaq Rasulullah sibuk berperang dengan orang-orang musyrik, lalu tertinggallah 4 salat, ya, sampai malam. Maka apa yang terjadi? Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah untuk azan, untuk iqamah. Lalu setelah itu Nabi yang tertinggal rupanya zuhur, kemudian iqamat lagi untuk salat asar, iqamah lagi untuk salat maghrib, iqamah lagi untuk salat isya. Maka dalam urusan tertib ini, ya, secara prinsip harus berurutan sesuai waktu salat yang ditinggalkan itu. Itu yang pertama. Namun, nah ini perlu, ya, tadi titik, sekarang persoalan baru. Para ulama umumnya, ini yang kedua, tidak lagi mengharuskan qadha salat itu dilakukan secara tertib sesuai urutannya, manakala jumlah salat yang diqadha itu sudah banyak tertinggal. Bisa dipahami, ya, adik-adik sekalian? Misalnya udah 3 tahun ditinggalkannya, itu tidak bisa lagi tertib. Nah, artinya bagaimana? Sehingga yang mana saja yang dikerjakan terlebih dahulu tidak menjadi masalah. Maka dalam hal ini ada ulama yang memperbolehkan salat yang sama dikerjakan beberapa kali berdasarkan waktunya. Misal, setiap selesai salat zuhur, dia bangkit berdiri lagi untuk melaksanakan salat zuhur 4 rakaat, ya. Kemudian bangkit lagi mengganti zuhur-zuhurnya yang telah lewat itu, ya, sehingga lunas semua hutang-hutangnya. Ada seminggu misalnya dia tidak salat zuhur. Nah, setelah zuhur itu dia salat lagi setelah zuhur itu sampai 7 kali zuhur yang dia lakukan. Itu boleh. Ya, jadi tidak mesti bertartib. Baik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika selesai melaksanakan salat asar, boleh diqadha beberapa salat asar yang dahulu pernah terlewat. Dan demikian juga dengan waktu yang lain, maghrib, isya, dan subuh. Nah, jadi dalam teknik ini, kalau sudah banyak yang tertinggal itu, dalam teknik ini dibolehkan oleh para ulama dengan cara tadi, atau dengan cara misalnya ada 2 tahun dia meninggalkan salat, maka selama 2 tahun itu di setiap kali salat dia menambah salat yang tertinggal itu. Kalau misalnya berat dia mengulang dalam waktu sekaligus, ada yang memperbolehkan demikian. Tapi kalau dia ingin menjemput semuanya dalam qadanya, maka juga tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang ketiga, bagaimana dengan azan dan iqamah? Jumhur ulama sepakat bahwa qadha salat 5 waktu tetap ada, disunnahkan azan dan iqamah. Namun bila salat yang dikerjakan terdiri dari beberapa salat sekaligus seperti tadi kasusnya, cukup dengan 1 kali azan, namun masing-masing dari perpindahan dari satu salat ke salat yang lain cukup iqamat saja. Jadi tidak mesti azan lagi, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dipraktekkan oleh Rasulullah dengan Bilal ketika terjadi perang Khandaq itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa poin penting yang kita ingin sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ada beberapa pembahasan lagi yang barangkali jadi pembahasan terakhir di minggu depan dalam persoalan qadha salat ini, untuk supaya kita tuntaskan dan supaya nanti
maklumatnya sampai dan rekamannya pun bisa dipahami dengan baik oleh yang menontonnya. Jadi part 1, part 2, part 3 berarti ini part 4 nanti pada pekan yang akan datang insyaallah. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, barangkali ada pertanyaan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebentar, pakai mic biar dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, mungkin dulu waktu kita masih muda-muda, rasanya ada sholat yang saya tinggalkan. Ya. Tapi kurang jelas berapa lama. Tak pasti. Tak pasti. Ya. Jadi bagaimana caranya kita untuk mengkodokkan sholat yang tertinggal itu? Apakah selesai misalnya sholat maghrib, setelah sholat maghrib kita sholat lagi, mengkodokkan sholat maghrib yang tertinggal itu? Baik. Atau sholat subuh, gimana pula kita mengkodoknya, Pak Ustaz? Ya, baik. Kalau misalnya zuhur, mungkin habis sholat zuhur kerjakan kodoknya kan, dan sholat asar kita kerjakan setelah sholat asar kodoknya, dan maghrib mungkin setelah sholat maghrib kita kodokkan. Kalau yang subuh gimana, Pak Ustaz? Baik. Itu yang perlu saya tanya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan. Ya, masih ada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jadi mau bertanya mengenai kodok sholat, gimana hukumnya? Misalnya gini, dia sengaja menyengajakan, misalnya bekerja, pulangnya sore gitu, Ustaz. Pulangnya sore terus menyengajakan tidur sampai waktu Isya masuk. Setelah masuk waktu Isya, setelah dia bangun, baru dia melaksanakan sholat maghribnya. Tapi disengaja tidur, menyengajakan tidur dan menyengajakan sholat maghribnya itu tertinggal. Setelah bangun, dia sholat maghrib dulu, baru langsung sholat Isya. Itu Baik. bagaimana? Baik. Cukup ya? Masih ada? Online ya. Apakah yang hampir tadi perlu disampaikan sebelum mengerjakan sholat? Baik. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, di masa muda dia rasanya pernah meninggalkan sholat, tetapi tidak pasti berapa lama, berapa kali, dan berapa waktu yang ditinggalkan. Maka dalam kasus seperti ini Bapak, mesti diprediksi dengan standar keyakinan dulu. Dikira-kira prediksinya begini, ya, diprediksi aja dulu. Lalu prediksi itu dikuatkan, inilah Bismillah, kayaknya seperti ini, ya. Maka dibina di atas hukum yakin walaupun tidak pasti, tapi setidaknya 90% bisa dikatakan begitu. Ini sudah dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kurang-kurang sedikit nanti tidak masalah, dimaafkan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dibina di atas keyakinan prediksi. Ya, bisa itu diingat kira-kira begini, bismillah, ya. Lalu yang kedua apa tadi? Mengqadha salat subuh. Ya, setelah salat subuh itu. Misalnya Bapak ingin ambil cara yang pertama tadi karena banyak salat subuh yang tertinggal, lalu seusai subuh Bapak salat subuh lagi, tidak masalah. Karena itu masih ada waktu subuh di saat itu, dan sekalipun mengqadha salat itu di waktu terlarang, kan ada waktu terlarang untuk salat, itu mayoritas ulama membolehkan. Mayoritas ulama membolehkannya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, pulang kerja lelah, capek, nanti ajalah salatnya. Disengajanya tidur pas azan Isya, baru salat maghrib dia salat Isya. Dosa besar. Ya, kenapa? Karena dia sengaja meninggalkan salat. Bertaubatlah kepada Allah. Tetapi walaupun sengaja, tadi konon katanya dia tetap salat, ya memang harus diqadha. Setelah itu baru salat Isya.
Cuma kesengajaan meninggalkan salat ini adalah dosa besar. Bertaubatlah kepada Allah kalau Adinda Bowie misalnya melakukan itu. Tapi tidak ya. Kemudian yang terakhir, maka kita tidak mengatakan tadi kafir. Yang meninggalkan salat tidak kita katakan kafir. Ya, hanya dia berdosa besar. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi ketika dia salat lagi ingin bertaubat tak perlu bersahadat. Karena kita tidak mengikuti pendapat Imam Ibnu Hazm dan Syekh bin Bas tadi. Kita mengikuti pendapat jumhur. Toh dia tidak kafir, ngapain lagi harus bersahadat? Dia hanya melakukan dosa besar. Jadi begitu ya, barangkali ada keterangan-keterangan kami yang didengar oleh para ulama. Jika ada yang keliru mohon diluruskan. Karena waktu Isya sudah masuk, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.